Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nalia Maulidia 8B. Saya akan mempresentasikan bab 8 PJOK tentang keselamatan di jalan raya. Nama saya Nalia Maulidia, kelas 8B. Hari ini Kamis 1 April 2021. Pelajaran PJOK nomor absen 22. Pengertian jalan raya. Jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain. Ciri-ciri jalan raya: 1. Digunakan untuk kendaraan bermotor. 2. Digunakan oleh masyarakat umum. 3. Dibiayai oleh perusahaan negara. 4. Penggunaannya diatur oleh Undang-Undang Perangkutan. Klasifikasi jalan raya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38, jalan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jalan menurut fungsi. 1. Jalan arteri. Jalan arteri primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 yang berdampingan atau berhubungan kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang kedua. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri primer adalah sebagaimana berikut. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri primer adalah sebagaimana berikut. 1. Kecepatan rencana 60 km per jam. 2. Lebar badan jalan 8,0 meter. 3. Kapasitas jalan lebih besar dari volume atau lalu lintas rata-rata. 4. Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan dapat tercapai. 5. Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal lalu lintas lokal. 6. Jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kota. Jalan arteri sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke-1 atau menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder lainnya, atau kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder kedua. Jika ditinjau dari peran jalan, maka persyaratan harus dipenuhi oleh jalan arteri sekunder sebagaimana di bawah ini. 1. Kecepatan rencana 30 km per jam. 2. Lebar jalan 8,0 meter. 3. Kapasitas jalan lebih besar atau sama dari volume lalu lintas rata-rata. 4. Tidak boleh diganggu oleh lalu lintas lambat. Jalan kolektor. Jalan kolektor primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antara kota kedua dengan kota jenjang kedua, atau kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang ketiga. Jika ditinjau dari peranan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan kolektor primer adalah: 1. Kecepatan rencana 40 km per jam. 2. Lebar badan jalan 7,0 meter. 3. Kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas rata-rata. 4. Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan tidak terganggu. 5. Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal lalu lintas lokal. 6. Jalan kolektor primer tidak terputus walaupun memasuki daerah kota. Jalan lokal. Jalan lokal primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan persil, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan lokal primer sebagaimana: A. Kecepatan rencana 20 km per jam. B. Lebar badan jalan 6,0 meter. C. Jalan lokal primer tidak terputus walaupun memasuki desa. Jalan lingkungan. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan. Jenis aktivitas di jalan raya. Aktivitas pejalan kaki. Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki, baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus pejalan kaki, ataupun penyeberang jalan. Pengertian rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan.
Agar rambu dapat terlihat baik siang atau malam ataupun waktu hujan, maka bahan harus terbuat dari material reflektif. Berdasarkan jenis pesan yang disampaikan, rambu lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut: 1. Rambu peringatan, 2. Rambu petunjuk, 3. Rambu larangan, 4. Rambu perintah. Pengertian markah jalan. Markah jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang berbentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas, membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Macam-macam pelanggaran lalu lintas dan sanksinya: 1. Menerobos lampu merah, 2. Tidak menggunakan helm, 3. Tidak menyalakan lampu kendaraan, 4. Tidak membawa surat kelengkapan berkendara, 5. Melawan arus atau kontraflow, 6. Melanggar rambu-rambu lalu lintas, 7. Menerobos busway, 8. Tidak menggunakan spion, 9. Berkendara melewati trotoar, 10. Pengemudi tidak konsentrasi atau pakai HP. Bagi pelanggarnya dapat dikenakan denda Rp50.000. Terima kasih. Wassalamualaikum